Perkenalkan, nama saya Kitrina Siagian dengan NIM 11S20039. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang telah saya kerjakan. Pertama-tama, saya telah membuat proyek baru dengan nama PAM Praktikum 2 11S239. Kemudian, saya membuat file baru dengan nama aritmetik 11S20039. Kemudian menuliskan codingan sesuai yang ada pada modul. Pertama-tama kita lihat di sini, kita mendefinisikan variabel dengan nama 61 bertipe double dengan nilai 8,4. Kemudian var62 bertipe double dengan nilai 4,2. Kemudian var result yang bertipe double yaitu 0,0. Kemudian resultnya ini nanti akan diperbarui dengan nilai 61 plus 62 dengan menggunakan fungsi printline $62 plus $62, maksud saya $61 plus $62 sama dengan result, sehingga didapat hasilnya 8,4 ditambah 4,2 sama dengan 12,6. Kemudian result dari 61 dikurang 62 adalah 4,2. Kemudian result dari 61 dikali 62 sama dengan 35,28. Kemudian result dari 61 per 62 yaitu 2. Kemudian result dari 8,4 modulus 4,2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat ke file berikutnya, yaitu assignment. Nah, di sini saya telah mengetikkan ulang kode yang diminta pada modul juga. Pertama-tama kita menginisialisasikan var x yang bertipe integer dengan nilai 10. Kemudian nilai tersebut akan di-print. Kemudian nilai x diperbarui dengan nilai 5. Kemudian nilai x plus sama dengan 20 yang artinya x sama dengan x tambah 20. Kemudian x sama dengan x kurang 10, x sama dengan x kali 2, kemudian x sama dengan x bagi 3, x sama dengan x modulus 2. Hasilnya dapat dilihat setelah saya merun file tersebut, yaitu 10, 5, 25, 15, 30, dan 10. Kemudian kita komen bagian code pertama, diminta pada modul untuk menggunakan operator aritmatika. Setelah diubah, kita harus memastikan bahwa nilai yang didapat adalah nilai yang sama dengan yang saya run sebelumnya. Kita dapat melihat hasilnya akan tetap sama. Seperti berikut. Kemudian pada unary operators, di sini kita menginisialisasikan dua variabel, yaitu var 61 yang bertipe integer bernilai 10, var 62 yang bertipe integer bernilai 20. Kemudian kita akan menggunakan fungsi decrease dan increase. Di sini dapat kita lihat bahwa plus 61 nilainya sama dengan 10, min 61 nilainya adalah min 10. Kemudian kita cek apakah 61 sama dengan 62, kemudian kita balikkan nilainya, yaitu yang seharusnya false menjadi true seperti berikut. Kemudian plus 61 yang artinya 10 ditambah 1 menjadi 11. Kemudian min
61. 61 yang sebelumnya sudah 11 dikurangi 1 menjadi 10. Kemudian plus 62 yang artinya 62 sama dengan 20. Kemudian dijumlahkan menjadi 21. Kemudian 62 yang sebelumnya, maksud saya 62 yang pada bagian ini bernilai 62 yaitu 20 ditambah dengan 2 yaitu menjadi 22. Kemudian di sini akan dikurangi menjadi 21. Pada equality di sini merupakan fungsi sederhana untuk membandingkan dua buah nilai. Yang pertama, variabel A yang bertipe integer nilainya 3, kemudian variabel B yang bertipe integer nilainya 6. Kemudian dapat kita lihat fungsi berikut yaitu printline. Apakah A sama dengan B? Jawabannya adalah false. Apakah A tidak sama dengan B? Jawabannya adalah true. Apakah A lebih besar dari B? Jawabannya adalah false. Apakah A lebih kecil dari B? Jawabannya adalah true. Kemudian apakah A lebih besar sama dengan B? Jawabannya adalah false. Apakah A lebih kecil sama dengan B? Jawabannya adalah true. Keluaran dari hasil berikut bertipe boolean, yaitu nilainya antara false dan true. Kemudian pada conditional, dapat kita lihat di sini hampir mirip dengan equality tadi. Pertama-tama di sini ada 3 variabel A, B, dan C yang semuanya bertipe integer dengan nilai 6, 5, dan 7. Nantinya akan ada variabel result yang bertipe boolean. Kemudian di sini result sama dengan A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Result ini akan bernilai true jika A memang lebih besar dari B dan B lebih besar daripada C. Sehingga hasilnya adalah false karena di sini A lebih besar daripada B, tetapi B tidak lebih besar daripada C. Kemudian result yang kedua adalah A lebih besar dari B atau B lebih besar daripada C. Di sini akan bernilai true jika salah satu dari syarat tersebut benar, yaitu pada bagian A lebih besar daripada B, sehingga hasil yang dikeluarkan adalah true. Kemudian pada precedence, di sini kita melihat mana yang lebih utama, yaitu pertama-tama kita deklarasikan variabel result yang bertipe int, kemudian result sama dengan 4 tambah 5 dikali 2. Kita tahu seperti teknik matematika seperti biasa, perkalian lebih tinggi nilainya daripada penambahan, sehingga di sini 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 4, sehingga hasilnya adalah 14. Akan tetapi ketika kita membuat tutup kurung, maka nilai dari yang di dalam tutup kurung akan lebih diutamakan, sehingga 4 ditambah 5 sama dengan 9, dikali 2 hasilnya menjadi 18. Kemudian di sini akan kita lihat bahwa min Y, yaitu 6 dikali plus 5 menjadi 5 dikali 6, sehingga hasilnya adalah 30. Kemudian pada range, di sini kita melihat rentang karakter dengan menggunakan fungsi range. Di sini variabel rentang karakter yaitu A range to J. Kemudian var karakter sama dengan K in rentang karakter. Kemudian di printline rentang karakter yaitu A sampai J. Ditandai dengan hasil keluaran berikut yaitu A titik J. Kemudian printline K terdapat di rentang karakter. Apakah K terdapat di rentang karakter? Kita menggunakan fungsi $dalam kurung karakter
sehingga kita dapat mengetahui bahwa K terdapat di rentang karakter adalah false. Kemudian pada readline, di sini kita menggunakan fungsi readline untuk membaca masukan yang diberikan oleh user. Pertama, print siapa nama kamu, seperti hasil berikut. Kemudian ada variable name yang bertipe string. Ketika user memasukkan namanya, nama saya adalah Katrina Siagian, maka kemudian akan di-print berapa usia kamu. Usia saya adalah 21 tahun. Kemudian variable age yang bertipe integer juga akan dibaca. Di sini dapat kita lihat ketika di-print siapa nama kamu, kemudian user mengetikkan inputan berupa nama yaitu Katrina, kemudian di-print berapa usia kamu yaitu 21 tahun, akan di-print nama kamu yaitu Katrina dan usia kamu adalah 21. Kemudian untuk if-else statement itu akan di-print silakan memasukkan angka, kemudian dideklarasikan var_num yang bertipe integer, akan dibaca masukan yang diberikan oleh user. Kemudian jika num modulus 2 sama dengan 0, maka akan di-print masukan yang diberikan user yaitu num adalah bilangan genap. Kecuali jika hasilnya 6 modulus 2 sama dengan 0, maka akan di-print 6 adalah bilangan ganjil. Ketika kita memasukkan angka 1, kemudian akan di-print 1 adalah bilangan ganjil. Kemudian ketika kita memasukkan angka yang lain, misalkan 100, maka akan di-print 100 adalah bilangan genap. Kemudian if-else, if ladder statement, di sini hampir mirip dengan if-else yang tadi. Di sini if-else-nya yaitu bersarang. Kemudian di sini pertama-tama akan di-print berapakah usia kamu, kemudian dideklarasikan var age yang bertipe integer, yaitu akan dibaca masukan dari user menggunakan fungsi readline. Kemudian jika usianya lebih kecil dari 13, akan di-print kamu seorang anak-anak. Else if, jika age-nya adalah lebih kecil dari 19, maka akan di-print kamu seorang remaja. Kemudian jika age-nya lebih kecil dari 65, akan di-print kamu orang dewasa. Kemudian, kecuali yang telah ditentukan sebelumnya, akan di-print kamu orang tua. Ketika saya memprint, usia saya itu 21, saya adalah orang dewasa. Sehingga ketika kita memasukkan nilai lain, misalkan 100, kamu orang tua. Kita akan mengkomen code pertama, kemudian akan merun code yang kedua. Di sini kita akan membandingkan 3 angka. Nah, pertama-tama akan di-print, silahkan masukkan 3 angka. User nantinya akan memasukkan 3 angka, yaitu variabel X, Y, dan Z yang kesemuanya bertipe integer, dan sistem akan membaca masukan yang diberikan oleh user menggunakan fungsi readline. Kemudian jika X lebih besar daripada Y dan X lebih besar daripada Z, maka akan di-print nilai X paling besar. Kemudian dimasukkan nilai X. Tetapi ketika X lebih besar daripada Y, tetapi X lebih kecil daripada Z, maka nilai Z yang paling besar.
Kemudian jika Y lebih besar daripada Z, jika X lebih besar daripada Y, dan Y lebih besar daripada Z, maka nilai Y yang paling besar. Jika X lebih besar daripada Y, dan Y lebih kecil daripada Z, maka nilai Z yang paling besar. Kemudian ketika kita memasukkan angka, pertama 100, kemudian 120, kemudian 140, maka nilai Z yang paling besar yaitu 140. Kemudian pada when statement, di sini fungsinya hampir mirip menggunakan if else. Pertama-tama kita akan memprint pilih angka antara 1 sampai 7. Kemudian kita deklarasikan dua variabel yaitu minggu dan hari. Variabel minggu bertipe integer sedangkan variabel hari bertipe string. Nantinya variabel minggu yang bertipe integer akan membaca masukan dari user menggunakan fungsi readline. When minggu, ketika minggu yang dimasukkan nilainya adalah 1, maka harinya adalah Senin. Kemudian ketika minggu, masukan yang diberikan adalah 2, maka harinya adalah Selasa. Begitu juga seterusnya. Kemudian pada fungsi else, jika nilai yang dimasukkan user tidak berada antara 1 sampai 7, yaitu selain angka 1 sampai 7, maka hari yang diberikan adalah tidak ada hari dari angka yang dipilih. Kemudian ketika kita memilih angka 1, maka hasilnya adalah Senin. Kita akan coba ketika kita memilih angka 10. Kita memilih angka 10, maka hasilnya yang di-print yaitu tidak ada hari dari angka yang dipilih. Kemudian pada for loops, di sini kita menggunakan fungsi for number in 1 lebih kecil sama dengan sampai lebih. Pada rentang 1 sampai 10, maka akan di-print number itu seperti berikut 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian variabel R yang array list of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, maka akan dijumlahkan semua number yang berada pada list berikut, sehingga hasilnya adalah 110. Kemudian kita menggunakan versi lain dari code berikut untuk menambahkan semua nilai, yaitu menggunakan fungsi berikut, yaitu for number in 0 sampai array.size -1, maka akan dijumlahkan semua angkanya menjadi tetap 110. Ini adalah cara lain, yaitu menggunakan r.indicase. Hasilnya akan tetap sama. Kemudian kita komen kode yang pertama. Kemudian kita deklarasikan var mydata yang merupakan array list of 2, 4, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian var mydata.forEach, maka print it. Sehingga nantinya akan di-print setiap nilai yang berada pada array berikut seperti keluaran yang telah ditampilkan pada layar, yaitu 2, 4, 6, sampai 20. Kemudian pada while loop, di sini kita akan pertama-tama kita mendeklarasikan variabel i bernilai 5. Ketika i lebih besar daripada 0, maka
nilai I akan di-print, sehingga hasilnya sebagai berikut. 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian terdapat fungsi I minus minus, yaitu nilainya akan berkurang setiap kali. 5 menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Kemudian kita deklarasikan var k sama dengan 1, kemudian var fake sama dengan 1. Ketika k lebih kecil daripada 6, kemudian fake akan dikali fake sama dengan fake dikali dengan k. Kemudian hasilnya akan nantinya akan dapat hasil dari faktorial angka, yaitu while k lebih kecil daripada 6, akan didapat faktorial, yaitu faktorial dari 1 sampai 5, terdapat pada hasil berikut. Kita akan komen code yang pertama, kemudian code berikut berupa semacam game. Nantinya kita pertama-tama menentukan val target tebakan dengan angka yang random antara 0 sampai 1. Kemudian akan di-print, silahkan tebak angka. Ketika nilai yang kita tebak sama dengan nilai angka random pada val target tebakan, maka akan di-print, hore, kamu berhasil menebaknya. Sementara ketika tebakan user lebih besar daripada target tebakan, maka angka tebakan lebih kecil. Sedangkan ketika tebakan user lebih kecil daripada target tebakan, maka akan di-print angka tebakan lebih besar. Sehingga kita coba memasukkan angka 20, angka tebakan lebih kecil berarti 19 mungkin, atau 18. Kemudian 10, 9, 1, 100, 20. Permainannya kurang lebih seperti ini. Kemudian pada do while loop, pada variabel I yang diinisialisasikan dengan nilai 0, do print line I while I lebih besar daripada 0. Maksud saya variabel I sama dengan 0. Do print line I, sehingga nilai I di print. Kecuali ketika I lebih besar daripada 0. Sekian presentasi yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.